Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara akan segera kita mulai. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu, ya. Amin ya Bapak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Profesor Sukamta, yang kami hormati Bapak Profesor Nano Prawoto, yang kami hormati Bapak Profesor Hilman Latif, yang kami hormati Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Lasa HSMSI, dan Bapak Ibu peserta acara Biblio Battle Perpustakaan UMY yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua yang hadir pada acara ini, Rabu 3 Maret 2021 pada acara Biblio Battle yang merupakan agenda perdana dalam Library Fest kedua yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya Novidiana Fauzi akan memandu acara Biblio Battle kita pada hari ini. Bapak Ibu hadirin, Biblio Battle Library Fest kedua Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini akan dimulai pada hari ini, 3 Maret hingga 6 April 2021. Dengan agenda pertama yaitu Biblio Battle pada hari ini 3 Bedah buku komunikasi di era pandemi, kumpulan tulisan dosen ilmu komunikasi UMY pada tanggal 10 Maret 2021. Bedah buku karya pustakawan, anggota Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, mengukur kualitas perpustakaan berbasis akreditasi pada tanggal 24 Maret 2021. Yang keempat adalah webinar mitigasi bencana untuk memperingati Hari Bumi pada tanggal 1 April 2021. Dan yang terakhir akan ditutup dengan webinar biblioterapi pada tanggal 6 April 2021. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum acara mulai akan kami bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan, Biblio Battle, dan penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, sambutan dari Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kepada Bapak Lasa HSMSI, kami persilahkan. Dan kami mohon Bapak untuk juga sekaligus membuka acara Library Fest kedua ini secara resmi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara peserta Biblio Battle yang kami hormati, alhamdulillah pagi ini diberi kesempatan untuk meningkatkan kebaikan. Semoga kita menjadi orang yang as-sabiqunal awwalun dalam kebaikan. Amin. Kemudian kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Sukamto ST MT IPM selaku Wakil Rektor Bidang Akademik
yang selama ini telah memberikan dukungan penuh pengembangan perpustakaan UMY sehingga perpustakaan UMY berstandar nasional, memperoleh akreditasi A dengan skor yang meyakinkan, dan sampai hari ini nilai skor tertinggi di seluruh perpustakaan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Amin. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Profesor Dr. Nanam Prawoto SE selaku Wakil Rektor Bidang SDM yang telah memberikan fasilitas studi lanjut pada perpustakaan kami dan juga mendorong perpustakaan ini untuk berprestasi. Dan dalam sejarah UMY kalau tidak salah baru 2019 perpustakaan UMY berhasil meraih juara nasional yang selama bertahun-tahun diraih oleh teman-teman pustakawan yang plat merah. Yang ketiga, kami sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Profesor Hilman Latif, SAG MA PhD, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan AIK. Dari beliaulah kami terinspirasi untuk menyelenggarakan koleksi Muhammadiyah Corner yang mendokumentasikan kekayaan intelektual tokoh-tokoh kita dan juga publikasi amal usaha Muhammadiyah dan karya orang lain tentang Muhammadiyah. Dan alhamdulillah virus ini sudah menyebar ke seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia. Juga kami terima kasih sekali terinspirasi menyelenggarakan layanan Universiana, yakni kami mengumpulkan dan mengelola karya-karya dosen, terutama buku dan buku bisa lain yang selama ini belum ditangani dengan serius. Kita sudah mulai. Untuk itu mohon bapak-bapak yang masih punya buku yang di perusahaan belum ada, tolong kami bisa pinjam untuk di-copy sebagai dokumen. Ini sementara kami letakkan di Muhammadiyah Corner lantai 1 supaya anak cucu kita tahu kemajuan pendahulunya seperti ini. Kita dokumentasikan cetaknya. Oke, kemudian berikutnya kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan Library Fest yang kedua. Tadi saya sampaikan Mbak Novi, ada 5 kegiatan sampai hari ini dan berakhir 6 April. Untuk itu kami harapkan bisa menggugah teman-teman untuk berkreatif di era pandemi ini. Nah, tujuan dari Biblio Battle ini pertama untuk sharing knowledge dari berbagai bidang, dan yang kedua untuk meningkatkan kesadaran menulis buku supaya meningkat. Kemudian yang ketiga ini adalah dengan awal kegiatan, maka marilah kita buka dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita ini menjadi salah satu ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Lasa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti kita hari ini adalah Biblio Battle. Apa itu Biblio Battle? Ya, Bapak Ibu, Biblio Battle adalah permainan mereview buku yang dikembangkan oleh Graduate School of Informatics di Universitas Kyoto di Jepang. Permainan ini sudah booming sejak 2013 dan menyebar di seluruh dunia. Orang yang menyajikan buku dalam Biblio Battle ini disebut dengan Biblio Battler atau presenter buku. Biblio Battle merupakan kompetisi mereview buku yang telah dibaca dalam waktu terbatas. Reviewer buku akan menyampaikan secara lisan tentang isi buku yang paling menarik supaya audiens, supaya Bapak Ibu sekalian di sini juga berkeinginan untuk mengetahui isi buku ini secara lengkap. Ya. Jadi Bapak Ibu, Biblio Battle mempunyai moto No people through books, no books through people. Mengenal orang melalui buku dan mengenal buku melalui orang. Ya, nanti masing-masing Biblio Battler akan mempresentasikan bukunya dalam waktu 10 menit dan kemudian 10 menit lanjutannya adalah tanya jawab. Setelah 3 buku selesai dibattlerkan, kita akan melakukan voting. Kami mohon Bapak Ibu sekalian ikut dalam acara voting tersebut dan untuk menentukan Books Champion of the Day.
Jadi untuk menentukan buku apa yang akan menang pada hari ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang berasal dari luar kota, jadi Bapak Ibu Bapak-bapak narasumber, Profesor yang terhormat, kami perkenalkan kepada teman-teman peserta yang memang berasal dari luar UMY bahwa Profesor Sukamta adalah Wakil Rektor Bidang Akademik UMY. Kemudian Profesor Nano Prawoto adalah Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia. Dan Profesor Hilman Latif adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan AIK, semuanya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Matur nuwun Prof. Kamta, Prof. Nano, dan Prof. Hilman yang telah berkenan meluangkan waktunya pada hari ini. Kami mohon 1,5 jam dapat bergabung bersama perpustakaan dan juga teman-teman semua yang menjadi peserta acara Biblio Battle. Pak Kamta, sudah bisa cek sound? Bisa, Mbak. Alhamdulillah. Prof. Nano, sampun on, Prof? Prof. Nano, kami akan coba cek dulu. Oh ya, sampun, nggih. Prof. Nano sehat, nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Prof. Hilman Latif. Prof. Hilman, sudah siap, nggih? Cek sound, Prof. Ya, mungkin masih dalam proses ya, tidak apa-apa. Jadi, Prof. Kamta akan membawakan buku Habibie Ainun. Prof. Nano Prawoto dengan buku Pengantar Ekonomi Makro, dan Prof. Hilman Latif dengan buku Belajar Islam di Amerika. Dan waktu yang pertama akan kita berikan kepada Prof. Kamta, siap nih Prof, dengan buku Habibie Ainun. 10 menit pertama untuk presentasi Prof, kemudian 10 menit kemudian adalah untuk tanya jawab. Jadi kita hanya punya 10 menit untuk presentasi, dan harapannya Prof, begitu teman-teman ini semuanya mendengarkan buku ini, mendengarkan ceritanya Prof Kamta, kita langsung semuanya cari buku Habibie Ainun. Dan insya Allah akan tersedia di perpustakaan 1 minggu yang akan datang. Ya Bapak Ibu, karena kebetulan buku Habibie Ainun dan juga buku Pengantar Ekonomi Makro dan buku Belajar Islam di Indonesia di Amerika ini belum kita miliki, belum perpustakaan miliki, jadi kita akan segera adakan untuk kemudian dapat Bapak Ibu baca di perpustakaan UMY. Ya, Prof Kamta siap ya untuk berjuang membetelkan Habibie Ainun. Jadi kita akan main-main dengan buku dengan Prof Kamta, Prof Nano, dan juga Prof Hilman Latif. Kita bermain Prof, jadi jangan serius-serius nih Prof. 10 menit untuk Prof Kamta. Monggo Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia-Nya. Salam dan selawat teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati rekan sejawat Prof Nano dan Prof Hilman Latif, juga Pak Lasa yang saya hormati, dan segenap Bapak Ibu peserta Biblio Battle pada hari ini. Saya diberi waktu yang sangat terbatas untuk membaca buku, dan alhamdulillah sebelumnya sudah pernah baca bukunya walaupun belum tuntas, dan akhirnya karena diminta untuk baca, maka kemudian saya tuntaskan walaupun tidak setiap kata saya ingat dari buku ini. Buku yang berjudul Habibie Ainun, karangan Baharudin Yusuf Habibie, bagi saya dan keluarga itu sangat menginspirasi. Ada 323 halaman dan terdiri atas 37 bab, dan semuanya menarik, tidak ada yang tidak menarik. Tapi kalau semuanya disampaikan, saya kira waktunya tidak cukup, membaca aja berhari-hari gitu ya. Nah, saya sampaikan 5 saja yang bagi saya dan keluarga itu sangat menarik dan sungguh menginspirasi hidup kami secara bersama di satu keluarga ini. Yang pertama adalah kisah cintanya di Jalan Rangga Malela 11B, tanggal 7 Maret 1962. Ketika itu Habibie muda, baru saja datang dari luar negeri, kemudian kandungnya bernama Fani itu mengajak berkunjung ke rumah
orang tua Ibu Ainun, yaitu keluarga Besari di Cimbeluit, yang kemudian ternyata setelah dikunjungi rumahnya kosong dan ternyata pindah ke Jalan Rangga Malila 11B itu. Nah, Habibie ditinggal begitu saja di mobil oleh adik kandungnya ini, oleh Fani ini, dan Fani bilang, "Hai Habibie, nanti aku panggil setelah situasinya kondusif." Ternyata ditinggalnya di mobil lama, lebih dari 30 menit. Nah, kemudian seorang Habibie muda ini, orangnya gesit, cerdas, tidak betah juga ya, suruh nunggu begitu saja di dalam mobil. Akhirnya beliau keluar, masuk halaman, dan kemudian ketuk pintu, sambil berucap, halo, halo, ternyata kosong, tidak ada sautan satupun suara orang dari dalam rumah. Kemudian dia memberanikan diri untuk membuka pintu, dan kemudian melongo ke dalam rumah. Ternyata dilihatlah ada seorang gadis yang sebelumnya dia sudah kenal ya di sekolah waktu itu, yaitu Ibu Ainun ya, yang beliau sedang duduk menjahit baju, dan diingat waktu itu oleh Habibie muda ya, celananya jin gitu ya. Nah, kemudian dua-duanya kaget gitu ya, karena tidak menyangka sama sekali. Ainun tidak menyangka ada Habibie datang, dan Habibie tidak menyangka kalau Ainun ada di rumah. Nah, maka Bapak Ibu ya bisa bayangkan ketika masih muda ya, bagaimana ketemu seseorang yang sudah 7 tahun tidak ketemu, dan ada kenangan tersendiri di waktu sekolah itu. Nah, apa yang diingat di dalam pikirannya ketika Habibie masuk dalam rumah, Ibu Habibie, Bu Ainun langsung teringat kata-kata yang tidak pernah dilupakan oleh Ibu Ainun, yaitu sebuah pertanyaan yang konyol ya, yang berbunyi, kenapa sih kamu kok hitam dan gendut? Itu yang tidak pernah terlupakan oleh Ibu Ainun. Bagi Habibie mungkin bisa saja, tapi oleh Ibu Ainun ternyata itu sangat diingat gitu ya. Nah, kemudian Habibie bilang, nah ternyata gula Jawa sudah berubah menjadi gula pasir gitu ya. Nah, itu sangat bagus sekali diceritakan di dalam buku ini. Yang singkat cerita kemudian beliau menikah pada 12 Mei 1962. Jadi proses perkenalannya secara serius itu hanya dimulai tanggal 7 Maret 1962 dan kemudian langsung menikah di 12 Mei 1962. Walaupun sebelumnya memang sudah berkenalan. Nah, apa hikmahnya ini, Bapak dan Ibu sekalian? Hikmahnya adalah awali pertemuan untuk sebuah cinta itu dari rumah atau dari tempat yang mulia. Itu hikmahnya. Maka ini yang selalu saya nasihatkan dengan anak saya. Ada seorang laki-laki ingin berkenalan sama anak saya bilang, awali pertemuan pertamamu di tempat yang baik. Nah, maka ketika dia minta izin untuk pertemuan pertamanya di mall, di kafe, saya tidak izinkan. Suruh temanmu datang ke rumah. Karena rumah ini tempat terbaik setelah masjid. Saya bilang begitu sama anak saya. Dan anak saya taat pada saya. Alhamdulillah. Yang kedua yang menarik bagi saya dan keluarga, Bapak dan Ibu sekalian, adalah ketika setelah mereka menikah, kemudian tinggal di Aachen. Ya, pengantin baru tinggal di Aachen dengan gaji Habibie adalah 300 DM ya, DM 1.300. Itu senilai dengan 680 euro atau setara dengan 12 juta. Gaji waktu itu sangat cukup untuk hidup di Jerman ya. Nah, namun apa yang ditulis di buku itu, Ainun tetap kesepian. Ya, dengan gaji yang cukup tetap kesepian. Kenapa? Ya, karena hampir setiap hari Habibie pulang larut malam. Kenapa pulang larut malam? Ya, karena Habibie selain bekerja, dia harus menyelesaikan promosi doktornya. Dan kemudian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tadi itu, nah beliau masih menjadi konsultan di sebuah perusahaan kereta api. Nah, apa hikmahnya nih dari poin ini, Bapak dan Ibu sekalian? Yang pertama adalah ternyata gaji itu tidak menentukan kebahagiaan. Perhatian itu lebih penting. Itu yang pertama. Nah, yang kedua dari poin ini, suami istri harus saling pengertian dan saling membantu untuk kebahagiaan bersama. Kenapa saya katakan begini? Karena di buku itu juga ditulis bahwa Ainun bisa mengerti karena memang suaminya sangat sibuk. Dia bekerja sambil menyelesaikan promosi dokter dan juga sambil menjadi konsultan di sebuah perusahaan kereta api. Sehingga waktunya memang harus dibagi-bagi. Nah, maka untuk mengusir kesepian itu, kemudian Ainun itu membuat aktivitas menjahit baju. Ya. Nah, itu yang kedua, yang sangat menarik bagi saya dan keluarga. Nah, kemudian yang ketiga, Ibu dan Bapak sekalian,
Sejak 7 Maret 1974, Habibie mulai mengabdikan diri untuk bangsa dan masih mondar-mandir Jerman Indonesia, Indonesia Jerman hingga 1978. Dan baru tidak mondar-mandir sejak beliau diangkat sebagai Menteri Ristek oleh Pak Harto di tahun 1978 itu. Nah, apa hikmahnya Bapak dan Ibu sekalian? Ini prosesnya panjang, sebenarnya ditulis sangat menarik di buku itu, tapi saya langsung ambil poinnya bahwa sejak tanggal 7 Maret 1974 itu beliau kemudian mengabdikan diri, mewakafkan dirinya untuk bangsa ini. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Nah, hikmahnya adalah kita harus memiliki semangat untuk mengabdi kepada bangsa, termasuk mengabdi melalui Persyarikatan Muhammadiyah. Ini adalah bagian dari upaya kita mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu poin ketiga, ya. Nah, poin keempat adalah yang menarik bagi kami sekeluarga adalah Ainun berkarya dalam organisasi sosial setelah menjadi seorang istri pejabat negara. Setelah 16 tahun beliau berpengalaman menjalin keluarga sakinah, maka dia tularkan ya pengalaman itu ke ibu-ibu yang lain di Dharma Wanita, di STEK, BPPT, melebar ke BUMN. Dan kemudian 26 April 1978 beliau bersama-sama dengan Ibu Tin Soeharto mendirikan Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan dengan Ketua Ibu Siti Hatina Soeharto dan bergerak di berbagai bidang termasuk Balai Pendidikan Kewanitaan, Balai Bina Kertara Harja, Sasana Tresna Wirda, Sos Desa Taruna dan sebagainya. Nah, apa hikmahnya Bapak Ibu sekalian? Hikmahnya adalah bahwa sebagai seorang istri harus selalu mendukung kesuksesan suami dan berkiprah di sisi yang lainnya yang suami tidak bisa menutupinya karena kesibukannya. Maka dengan demikian keduanya ini saling melengkapi dan menyempurnakan untuk pengabdiannya kepada masyarakat dan bangsa. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, Bapak dan Ibu, terakhir ini ya. Dan ini yang menurut kami sangat menarik ya, sangat-sangat menarik. Yaitu ketika Habibie menemani Ainun dirawat di rumah sakit Bad Oeynhausen tahun 1996 dan kemudian juga ketika beliau dirawat lagi dan kemudian dioperasi sampai 11 kali ya sejak masuk rumah sakit 20 Maret 2010 dan kemudian beliau dioperasi tanggal 10 Mei 2010 untuk operasi yang ke-11 kalinya. Dan di saat-saat itulah ternyata saat-saat terakhir bagi keluarga ini, khususnya bagi Pak Habibie kehilangan Ibu Ainun. Dan di saat-saat itu, Ibu dan Bapak sekalian, khususnya di hari-hari setelah beliau, Ibu Ainun dioperasi untuk yang ke-11 itu, 2 hari kemudian, yaitu harinya hari Rabu pagi, pukul 10 pagi, ya kondisi Ibu Ainun sudah sadar, tapi masih lemah, dan luar biasa yang disampaikan oleh Pak Habibie. Pak Habibie tidak pernah meninggalkan sedetik pun ya dari sampingnya Ibu Ainun ketika beliau sejak dirawat, dioperasi sampai beliau itu di rumah sakit. Ya, nah apa yang terucap? Yang menjadi kalimat paling menarik bagi saya dan ini kalimat yang sungguh disampaikan secara tulus karena buku ini ditulis sendiri oleh Pak Habibie. Ya, ketika di akhir-akhir itu beliau berkata kepada istrinya, padahal istrinya sudah dalam keadaan yang sakit parah ya, walaupun setelah waktu itu dioperasi, waktu kedua setelah operasi kan waktu rehabilitasi ya, kondisi sangat lemah. Nah, beliau berkata ya dengan nada yang sungguh mengharukan ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sambil berbisik didekati Ibu Habibie, dicium dengan hati-hati di keningnya dan kemudian Pak Habibie itu berbisik, Ainun, tahukah hari ini hari apa? Nah, kemudian Ibu Ainun itu mengangguk. Apa yang lagi oleh Pak Habibie? Pak Habibie berkata bahwa hari pernikahan kita selama 6 windu atau 48 tahun. Kemudian Bu Ainun mengangguk dan tersenyum memandang dengan wajah yang cerah namun tetap bersih kepada Pak Habibie. Ya. Pak Habibie mencium dengan hati-hati, dengan mesra, bibirnya sambil berbisik. Selamat ulang tahun, pernikahan ke-6, windu atau ke-48 tahun. Ainun, saya selalu akan mendampingimu dimanapun Ainun berada. Jiwa, ruh, dan batin kita telah menyatu dan manunggal sepanjang masa. Nah, kemudian Ainun
mendengarkan sambil meneteskan air mata, dan akhirnya tidak lama setelah itu ya Bapak dan Ibu sekalian, Ibu Ainun itu akhirnya meninggal. Maka pecahlah tangis di keluarga itu. Nah, apa hikmahnya Bapak dan Ibu sekalian? Hikmahnya adalah bahwa suami istri itu harus saling mencintai dengan setulus hati. Itulah contoh baik yang diberikan oleh keluarga Profesor Habibie dan Ibu Ainun. Baik di saat bahagia maupun di saat saling setia sampai maut memisahkannya. Nah, maka Pak Habibie itu sampai akhir hayatnya tetap menyendiri, dan ada buku yang ditulis oleh beliau setelah kehilangan Ibu Asri ini. Dan itu sangat menginspirasi bagi kita semua ya, Bapak dan Ibu sekalian, betapa luar biasanya contoh baik cinta kasih, keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh dengan perawatan cinta, dan akhirnya memberikan banyak inspirasi kepada banyak orang. Saya lihat buku ini sangat menarik, dan saya lihat di rekaman penjual ya, para penyuka buku ini ternyata sangat banyak sekali, dan buku ini termasuk bestseller. Nah, mungkin saya terlambat juga baca buku ini, Bapak dan Ibu sekalian, ya, karena justru saya tahu buku ini itu dikasih tahu oleh istri saya. Ya, istri saya agak perhatian terhadap buku-buku yang banyak menceritakan tentang kebahagiaan rumah tangga. Waktunya habis, Prof. Nuhun sewu. Terima kasih, Pak Novi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, saya ngajong duluan untuk pinjam bukunya, nggih. Sebelum perpustakaan menyediakan, sepertinya saya akan sowan Prof Kamta untuk pinjam bukunya dulu, karena ternyata saya langsung tertarik untuk meminjamnya. Nggih, Bapak Ibu, nanti insya Allah 1 minggu dari sekarang perpustakaan akan menyediakan buku ini agar Bapak Ibu bisa membacanya. Ya, untuk Bapak Ibu yang akan bertanya, kita mempunyai waktu 8 menit untuk pertanyaan. Silahkan raise hand. Silahkan raise hand atau menulis di kolom chat. Tadi lebih sedikit Prof Kamta, karena di akhir-akhir itu terlalu menyentuh, jadi saya mau stop itu enggak kuat saya. Monggo, Bapak Ibu yang akan bertanya silahkan langsung saja raise hand. Ada 2 atau 1 penanya mungkin untuk waktu 8 menit saja. Bapak Ibu ada yang bertanya kah? Monggo, Bapak Ibu ada yang bertanya silahkan raise hand. Bertanya sesuatu yang lain mungkin. Halo Pak. Mungkin sudah pada baca, jadi sudah pada mengerti ya. Atau punya pengalaman yang sama dengan saya gitu kan. Baca maksudnya. Ada bertanya tuh. Iya, silakan. Ada yang bertanya? Bapak Yuswandi dari SMA Negeri 1 Karangbaru. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Monggo Pak Yuswandi. Iya. Karangbaru di mana Pak? Daerah Aceh Ibu. Oh Aceh, alhamdulillah dari Aceh ya. Oke. Ya, silakan Bapak. Ya, langsung ke Bapak ya Bu ya. Ya, monggo. Oke. Selamat pagi Bapak. Pagi Bapak. Oke, di situ tadi Bapak kayaknya saya ceritanya mungkin ada sebagian orang udah banyak seperti dibilang Ibu tadi ya, udah pernah baca ataupun pernah nonton filmnya langsung gitu Bapak. Betul ya. Nah, untuk versi buku dan versi filmnya sendiri, adakah kira-kira yang tidak ada di filmnya atau sebaliknya gitu Bapak kira-kira? Yang ingin saya tanyakan. Karena mungkin untuk bukunya sendiri saya belum sempat selesai bacanya gitu Bapak. Tapi kalau untuk filmnya sudah. Jadi ya itu aja sih pertanyaan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yuswandi. Monggo Pak Kamta. Iya, tentunya banyak sekali yang tidak ada dalam film ya. Film itu kan sangat singkat. Saya juga lihat filmnya ya. Dan setelah lihat filmnya itu, loh kok nggak sama dengan yang ada di buku gitu. Ya, akhirnya kami maklumi juga karena membuat film itu kan nggak mudah ya. Tidak mungkin kita bisa memvisualisasikan apa yang ada dalam tulisan. Dan tulisan itu juga sebenarnya tidak mencerminkan semua apa yang
dijalani oleh Profesor Habibie dan keluarga. Tentunya buku ini pun tidak menggambarkan sepenuhnya ya, walaupun sudah ditulis lumayan komprehensif, tapi juga saya yakin itu ya tidak mencerminkan sepenuhnya apa yang dialami atau yang dijalani oleh Prof. Habibie dan keluarga. Nah, tapi saya yakin bahwa itu mayoritas bisa terwakili dalam buku ini. Nah, demikian juga dari buku ini, itu ya, itu yang difilmkan ternyata tidak sepenuhnya. Nah, saya mencatat beberapa ya, misalnya tentang aktivitas Bu Ainun ya di kegiatan-kegiatan sosial itu kan tidak banyak ditampilkan di dalam film tersebut ya. Film-filmnya Pak Habibie itu lebih banyak menceritakan mengenai kisah cinta, kemudian saat di Jerman, kemudian terakhir beliau ketika berhasil memproduksi pesawat itu ya, dan akhirnya pesawat perusahaannya tidak mendapatkan perhatian pemerintah itu juga muncul ya. Nah, itu yang tidak tergambarkan dalam buku ini gitu ya. Nah, masih ada beberapa hal lain lagi yang mungkin tidak bisa sepenuhnya tergambarkan di dalam cerita di film ya. Misalnya pertemuannya di rumah, itu kan di rumah sangat singkat sekali ya di film. Tapi di buku ceritanya sungguh lebih menarik. Maka kalau saran saya sebelum nonton film itu, baca bukunya dulu. Kalau Bapak Ibu lihat filmnya dulu, kemudian baru baca bukunya, nah nanti yang perasaannya nanti akan berbeda itu. Kenapa? Karena kalau baca buku itu imajinasinya berkembang tanpa batas. Ya seperti orang baca profil itu ya. Seorang baca profil itu imajinasinya berkembang tanpa batas. Nah, itu Pak Yuswandi, itu yang saya catat ya, antara lain kegiatan Bu Habibie yang tidak banyak terkupas di film-film beliau, kemudian cerita mengenai mengapa Pak Habibie mau mengabdikan diri di Indonesia, mau mengabdikan diri ke pemerintahan Indonesia, padahal beliau di Jerman sudah berposisi tinggi, hidup nikmat, itu di bukunya sangat detail dijelaskan ya, termasuk pertemuan dengan siapa ya, dengan Pak Harto di awal tahun 1969 sampai 1970, kemudian terus pertemuan intensif dengan asisten Pak Harto sampai ke tahun 1974, itu di buku diceritakan agak detail, tapi di film sangat singkat sekali. Ya, itu dua hal ya yang diceritakan. Demikian juga hidupnya di Aachen bersama dengan Ibu Ainun. Kalau di bukunya lebih hidup ya diceritakannya itu. Ya, kalau di film kan biasa ya tayangan singkat-singkat gitu ya, dan kadang-kala kalau kita belum baca bukunya, kadang-kala menangkap gambar atau menangkap cerita yang di film, kadang-kala belum tentu langsung bisa nyambung dengan cepat gitu. Itu saya kira yang saya pahami ya dari buku ini. Terima kasih Mbak Novi. Matur nuwun Pak Kamta. Ada satu pertanyaan lagi. Mengapa Pak Habibie mau menuliskan riwayat hidupnya dalam sebuah buku? Itu di prolognya mungkin sudah diceritakan terlebih dahulu atau belum Pak Kamta? Ya, ini dari Pak Yosef STPN. Ya, beliau ceritakan juga ya di pengantarnya ini. Ya. Nah, jadi pada prinsipnya bahwa beliau menulis buku ini itu untuk mengobati sebuah kerinduan. Nah, jadi buku ini memang ditulis setelah beliau kehilangan istri tercintanya Ibu Hasri Ainun Habibie. Ya, beliau ingin mengulang kenangan masa lalu, mengobati kerinduannya dengan istrinya. Ya, sehingga beliau sampai sempat bertanya di dalam buku ini juga ya, kamu sekarang di mana Ainun, apa yang kamu lakukan gitu, dan seterusnya, itu ditulis di dalam buku ini. Ya, itu sangat menunjukkan bahwa beliau sangat mencintai istrinya dan sangat mencintai keluarganya itu. Dan beliau ingin mengenang ya kehidupan yang dulu bahagia sekali dengan istrinya itu di saat-saat ini sudah sendiri. Itu yang saya tangkap dengan sangat jelas di buku pengantar buku ini yang ditulis oleh penulisnya sendiri, yaitu Pak Bahrudin Yusuf Habibie. Begitu Bu. Saya kalau ceritakan begini nanti jadi nangis. Ya, luar biasa, Prof. Kemudian teringat buku biografi saya yang ditulis Pak Subhan itu. Di situ ada satu kecil yang hampir sama, tapi nggak perlu saya ungkap di sini ya. Ya. Oke. Matur nuwun sangat Prof. Sudah 20 menit membetelkan Habibie Ainun. Luar biasa sekali, dan saya yakin teman-teman semua beserta Biblio Battle ini langsung penasaran dan langsung mencoba melihat
kemudian membaca buku ini, Prof. Luar biasa menginspirasi. Matur nuwun telah membagi bersama kami. Ini ada satu chat dari Pak Iswinardi. Sepertinya dia juga sudah dari UMY sudah membaca. Jadi Ibu Ainun bilang, aku tidak bisa memasak, dan jawaban Pak Habibie adalah, kamu bikinkan sup dari sepatu pun aku akan makan, gitu ya. Jadi luar biasa ya. Jadi nanti bapak-bapak kalau ibunya masaknya kurang asin, jangan bilang kurang asin ya. Pokoknya bagaimana biar ibu selalu bahagia gitu ya. Matur nuwun Prof. Kamta, 20 menit yang sangat luar biasa bersama Habibie dan Ainun. Matur nuwun. Ya, Bapak Ibu hadirin peserta Biblio Battle yang kami hormati, selanjutnya adalah Biblio Battler kedua kita, Bapak Profesor Nano Prawoto, dengan buku Pengantar Ekonomi Makro. Ya, Prof. Nano 10 menit untuk mempresentasikan bukunya, dan nanti akan ada 10 menit lanjutan untuk tanya jawab. Kami persilahkan Prof. Cek sound dulu mungkin. Terima kasih, bisa didengar. Sakit Prof. Tapi waktunya mohon jangan dihitung dulu karena saya mau komen sedikit saja. Nampaknya saya kemarin ketika dihubungi itu ini bibliografi battle ini menurut kok lebih tepat kalau penggolongan buku itu ada ya. Ternyata ini nggak imbang lah. Satu sisi tadi Pak Kamta itu lebih kepada mungkin biografi orang dan sebagainya, cerita-cerita. Lah punya saya ini yang saya tampilkan ini nampaknya ini keilmuan murni lah gitu loh. Jadi ini paradigmanya jelas beda. Mungkin kalau pesertanya semuanya dari Fakultas Ekonomi masuk banget gitu, nggih, Prof? Ya, maksudnya mungkin bukunya itu sejenis. Menurut saya kalau ini tadi kan Ainun, bisa jadi dengan Pak Harto, dengan miliknya siapa, nah itu agak variannya tidak terlalu tinggi gitu loh. Ya, mungkin jadi nanti Prof. Nano bisa bercerita tentang buku, Bapak Ibu, jadi buku Pengantar Ekonomi Makro ini adalah karangan Prof. Nano Prawoto sendiri. Jadi Prof. Nano nanti malah bisa menceritakan bahwa sebenarnya ekonomi makro itu sesuatu yang seperti menarik gitu. Betul. Akan saya sampaikan, cuma ya tadi saran saya ke depan kita ini sangat menarik hari ini saya kira. Battle ini. Monggo Prof. Sekarang 9.36 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Prof. Kamto, Pak Prof. Hilman Latif yang saya hormati, dan teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di sana sini tetap sehat walafiat. Amin. Jadi buku saya ini, ya tadi yang saya betulkan buku saya, mungkin bisa dilihat. Ini Pengantar Ekonomi Makro. Saya tidak baca karena saya sudah hafal. Ya, tidak saya baca karena sudah hafal yang ngarang saya sendiri. Jadi gini Bapak sekalian, ini kan buku saya itu keilmuan, ilmu ekonomi. Nah, ini pengantar ilmu ekonomi karena setelah buku ini sebenarnya ada teori ekonomi makro yang agak lebih dalam lagi. Intinya gini, buku ini itu adalah menyampaikan, ya chapter-chapternya ada 13 chapter. Buku ekonomi makro itu sebenarnya gini, Bapak-Bapak Ibu sekalian yang bukan orang ekonomi. Ilmu ekonomi makro itu sebenarnya dengan ilmu kedokteran itu sama. Nah, ini yang harus menariknya itu. Kalau ilmu kedokteran itu mendeteksi penyakit seseorang kemudian diobati menjadi sehat. Sama-sama kesehatannya. Kalau ilmu kedokteran itu bagaimana manusia itu sehat. Nah, kalau ilmu ekonomi makro ini bagaimana perekonomian itu sehat. Sama sebenarnya. Jadi nanti ahli ekonomi itu juga mendeteksi penyakit ekonomi, kemudian membuat ramuan obatnya, diobati, menjadi sehat. Nah, seperti itu. Jadi harusnya mungkin teman-teman yang di luar kompetensinya, ini juga kalau boleh nanti bisa beli buku saya. Jadi ini ilmu kesehatan, gitu loh ya. Jadi orang yang selama ini tidak paham bahwa ilmu ekonomi makro itu ilmu kesehatan, cuma kesehatan perekonomian, intinya itu. Nah, kira-kira penyakitnya apa saja dalam ilmu ekonomi? Tapi belum sampai ke sana, mungkin saya sampaikan dulu.
ilmu ekonomi itu apa sih? Ilmu ekonomi itu sebenarnya ilmu tentang perilaku manusia untuk mencapai kesejahteraan, untuk mencapai sehat itu loh. Sehat itu endingnya kalau ekonomi kan kesejahteraan. Nah, itu. Nah, maka dari itu chapter-chapter di dalam buku ini itu menyajikan di awal-awal itu adalah tentang sejarah ilmu ini sendiri, dari teori merkantilisme klasik Keynes sampai muncul istilah kapitalisme, liberalisme dan sebagainya itu. Nah, baru pada tengah-tengah itu kita tampilkan penyakit-penyakit ekonomi. Nah, gitu. Penyakit ekonomi itu apa saja, baru nanti diobati agar menjadi sehat seperti itu. Nah, sejarah ekonomi ini secara singkat aja. Kalau Bapak Ibu mungkin bukan orang ekonomi, sejarah ilmu ekonomi itu sudah panjang, sejak Yunani sudah ada. Ilmu ekonomi itu kan sudah sejarah lama. Itu Pak, sumpah dalam literatur sekarang itu yang paling banyak diungkap memang sejarah orang Barat memang. Nah, bahkan kalau sejarah dalam ekonomi Islam itu sudah lama ya. Abad pertengahan itu ada Al-Ghazali, ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Khaldun dan sebagainya, itu adalah filosof Muslim yang mengatakan ekonomi juga. Makanya ada ilmu ekonomi syariah, ada ilmu ekonomi konvensional seperti itu. Nah, sejarah dulu supaya tubuh perekonomian itu sehat, itu kalau zaman merkantilisme itu negara harus menguasai emas. Dulu gitu, itu 15-an. Maka dari itu banyak negara-negara di dunia ini itu mencari bagaimana caranya mengekspor barang sebanyak-banyaknya, mengimpor sedikit-dikitnya. Akhirnya dapat duitnya itu duit emas. Ketika uangnya emas banyak, maka bisa membangun armada perang macam-macam. Nah, endingnya merkantilisme abad 5 sampai abad 18 waktu itu negara akhirnya mencari berdagang. Akhirnya muncullah kolonialisme itu. Tetapi teori ini dipatahkan oleh teori klasik. Ya, sejarahnya kan itu. Teori klasik itulah kalau teori klasik itu intinya adalah kebebasan. Kalau tadi kan tidak bebas. Karena mengekspor boleh, mengimpor nggak boleh, kasarannya kan itu nggak bebas. Tetapi kalau teori klasik, perdagangan bebas. Nah, karena menganggap bahwa negara menguasai emas banyak itu nggak mungkin. Ketika emas dikuasai, maka jumlah uang beredar di negara itu terlalu banyak, akhirnya muncul inflasi. Inflasi itu kenaikan harga barang-barang di negara itu. Sehingga akhirnya kan impornya banyak lagi. Uangnya lari ke luar negeri lagi. Artinya teori itu gagal. Nah, muncul teori klasik. Teori klasik ini endingnya adalah kebebasan berusaha. Maka dari itu kalau Bapak Ibu sekalian ada istilah kapitalistik gitu ya. Kapitalistik itu awalnya juga teori klasik ini. Kemudian dilanjutkan oleh neoklasik, pengikut-pengikut berikutnya gitu ya, kebebasan. Kalau kebebasan ini sampai kebebasan murni, maka muncul istilah liberalisme itu. Negara nggak usah campur tangan ke ekonomi. Negara jangan ikut campur tangan ekonomi. Negara cukup mempertahankan kedaulatan negara saja. Pokoknya ekonomi itu diatur oleh pasar, free trade, pasar. Bebas. Lagi ketika ekonomi tumbuh, orang rame-rame bersaing, akhirnya muncul spesialisasi macam-macam, akhirnya tumbuh sehat. Nah, ketika tumbuh sehat, vitamin kalau dalam tubuh kita tuh vitamin-vitaminnya itu bisa dikonsumsi, akhirnya badannya sehat gitu. Itu kira-kira gitu. Nah, maka negara makmur itu bukan emas, tapi negara makmur kalau menguasai produksi. Nah, kalau sekarang itu namanya produksi itu ya produksi nasional. Indikatornya PDB, produk itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian ke Pemda, ke provinsi, ke Jakarta di BPS itu selalu ada hitungan jumlah produksi nasional itu berapa. Nah, ketika produksi nasional itu dari tahun ke tahun meningkat, lah disitulah namanya pertumbuhan ekonomi gitu loh ya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu ketika manusia yang kecil tadi tubuhnya sehat, akhirnya badannya menjadi besar, menjadi tumbuh sehat, nah, seperti itu. Jadi sama. Itu jadi perekonomian itu kalau bisa sehat itu kalau produksinya itu bisa tumbuh cepat. Ya, jadi orang kecentet loh. Jadi manusia itu kalau kecentet itu kan mohon maaf nggak bisa besar. Lah itu akhirnya kerdil, akhirnya ya nggak sehat. Nah ini
Kalau penuh gizi, ekonomi sehat seperti itu. Nah, sampai hari ini akhirnya teori kapitalisme itu sebagian negara, termasuk Indonesia pun sebenarnya bagian kapitalistik itu juga ada. Tetapi gini Bapak sekalian, sejarah tahun 1929 itu ekonomi dunia mengalami keambrukan waktu itu, jatuh karena terlalu bebas. Nah, muncul teori berikutnya Keynes. Nah, Keynes itu teori mengatakan bahwa campur tangan pemerintah itu penting. Nah, pemerintahnya sebagai dokternya tadi. Jangan dibebaskan mutlak, tapi campur tangan pemerintah penting. Nah, pemerintah itu sebagai dokternya. Nah, gitu. Nah, maka teori Keynes ini muncullah obat-obat, gitu ya, ramuan-ramuan obat. Kalau tadi kan kebebasan, nah sekarang muncul ramuan-ramuan obat untuk bisa menyembuhkan kalau terjadi penyakit ekonomi tadi. Nah, obatnya itu sisi permintaan, sisi penawaran. Kalau sisi permintaan itu ya konsumsi kita ini permintaan, kita minta barang. Tapi kalau sisi penawaran itu sisi produksinya. Nah, gitu ya. Bapak Ibu bisnis kalau nggak ada yang minta, ya ambruk. Nah, gitu ya. Jadi, tapi kalau dari Keynes tadi, halo. Halo. Jadi teori Keynes tadi itu intinya pemerintah itu penting untuk mengatur perekonomian, misalnya. Nah, itulah berkembang ke situ. Nah, sekarang saya tunjukkan penyakit, Bu. Halo. Mohon di-mute ya. Omongannya dhewe iso dirungokke. Mohon di-mute. Bocor. Oke ya. Nah, akhirnya kita mempelajari penyakit-penyakit ekonomi kan itu ya. Nah, penyakit ekonomi itu Bapak sekalian, minimal ya, ini yang bisa kita sampaikan. Produksinya itu turun. Ya, produksi nasional turun. Atau pertumbuhan ekonomi itu turun atau bahkan negatif. Covid ini Indonesia itu negatif pertumbuhannya, kecentet malah. Oke. Yang kedua adalah kenaikan harga barang-barang. Inflasi namanya. Jadi kalau barang-barang di pasar itu pertama yang teriak itu siapa? Ibu rumah tangga. Ketika belanja uang 100.000 kok nggak dapat apa-apa, ya itu inflasi. Itu masalah dalam ekonomi. Yang ketiga, terjadi pengangguran, kemiskinan. Yang keempat itu terjadi ketidakseimbangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu ya ekspor impor lah. Arus modal masuk, arus modal keluar negeri. Nah, minimal ada penyakit itu. Nah, itu setelah kita telaah lebih jauh, nah akhirnya muncullah obat. Nah, obatnya apa? Sisi permintaan, sisi penawaran. Kita gerakkan sisi permintaan dari konsumsi kita, masyarakat. Kalau dari sisi penawaran itu menggerakkan produksi kita. Jadi sebenarnya inti Bapak sekalian, di dalam perekonomian itu adalah produksi, Pak. Pak Kamto tidak bisa makan kalau tidak produksi. Intinya itu. Bu Novi tidak akan bisa makan kalau tidak bisa memproduksi keluarganya. Nganggur itu ya nggak bisa makan. Jadi intinya perekonomian itu adalah produksi. Walaupun ada konsumsi, ada distribusi. Nah, tetapi produksi bisa meningkat itu bisa didorong dari sisi penawaran produksinya sendiri, bisa didorong dari permintaan. Sing tuku akeh, yang beli banyak, nah, kan gitu. Nah, maka ada kebijakan permintaan itu ada dua, kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal itu dari sisi APBN, ya bisa belanja negara, itu belanja negara, BN-nya, tetapi pendapatannya dari pajak misalkan. Jadi AP itu anggaran pendapatan, belanja. Juga ada di situ transfer, subsidi, itu fiskal. Kemarin, Bapak Ibu kalau punya usaha kecil mikro, mendapat transfer dari pemerintah 2,4 juta. Pagi-pagi saya bingung, kok ini BRI penuh, jubel, ternyata ngambil 2,4 juta itu. Itu namanya transfer, untuk menggerakkan produksi. Kalau pemilik usaha. Kalau BLT itu untuk menggerakkan konsumsi. Nah, gitu loh. Itu sama-sama nanti pada akhirnya produksi nasional itu akan bangkit. Disitulah pertumbuhan ekonomi. Nah, seperti itu. Jadi masih berapa menit? Habis, Prof. Sudah habis, Prof. Nah, jadi intinya itu ya. Jadi titik terakhir bahwa ilmu ekonomi sama ilmu kedokteran itu sama. Kalau kedokteran itu kesehatan tubuh, kalau ekonomi itu kesehatan perekonomian. Akhirnya manusia sehat, akhirnya perekonomian sehat menjadi sejahtera.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu yang merasa ekonominya tidak sehat mungkin harus segera membaca buku ini ya. Bagaimana agar kita bisa menyehatkan perekonomian kita. Prof. Nano, ada satu pertanyaan. Indonesia ini dari Mbak Arda Putri Winata dari Pustakawan UMY. Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2020-2040 yang akan datang. Bagaimana membaca peluang ekonomi kaum milenial pada masa tersebut dari perspektif Prof? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus ini. Bonus demografi itu sebenarnya kalangan menengah di Indonesia itu kan mayoritas. Kalangan menengah inilah mereka-mereka yang punya daya beli kuat, mereka mempunyai otak sehat, brilian, sehingga bisa nanti mendorong ekonomi. Jadi bonus demografi ini sebenarnya kalau dari sisi permintaan atau dari sisi konsumsi itu karena dia berpendapatan kelas menengah. Nah, kelas menengah ini kan sampai hari ini ya saya sampaikan, ekonomi kita itu sampai tahun 2019 kemarin ya, karena belum COVID ya, ekonomi kita itu bisa tumbuh itu karena konsumsi, Bapak sekalian. Faktor terbesar itu konsumsi. Konsumsi nasional itu dorongannya cukup kuat, ya termasuk Pak Kamto itu kan suka konsumsi, suka berboros-boros. Secara ekonomi berboros-boros itu bagus, karena bisa mendorong produksi naik. Secara ekonomi berboros-boros itu boleh. Yang penting bukan untuk dirinya sendiri, sebagian untuk diinfakkan, sodakohkan, untuk nyumbang masjid, itu biar masjidnya beli semen, beli ini, akan produksinya naik semua. Ya, jadi secara ekonomi itu memang manusia itu harus boros-boros, yang penting tepat sasaran. Gitu. Nah, bonus demografi tadi juga gitu. Spending rumah tangga untuk mengkonsumsi itu kuat, sehingga ekonomi bisa bangkit. Sisi dari penawaran, ya dia ini kelompok-kelompok kelas menengah yang sangat energik ini dia bisa menggerakkan ekonomi melalui dengan usaha-usaha ya. Apalagi yang anak-anak muda ini kan sudah mulai sejak dini kenal dengan entrepreneur, mengawali entrepreneur dengan satu sekarang zamannya sekarang itu kan sistem dengan serba online ini kan banyak menciptakan usaha-usaha, peluang usaha. Yang peluang usaha ini sebenarnya tanpa modal pun bisa. Ya. Yang memproduksi Bu Novi, Pak Kamto, tapi yang menjual saya kan bisa. Nah, jadi sebenarnya sekarang itu peluang banyak untuk berbisnis. Nah, sehingga dari penawaran permintaan connect di tengah keseimbangan ekonomi naik. Diperkirakan Indonesia tahun 2030, 40-an ya, sekitar 35 lah. Itu nanti menjadi the big seven. Bahkan sampai 5 ya, negara besar dunia untuk perekonomian. Proyeksi World Bank sama IMF. Karena tadi bonus demografi tadi. Itu Bu Novi. Nggih, matur nuwun Prof. Pertanyaan kedua Prof, dana relaksasi itu maksud dan tujuannya apa nih Prof? Sebagai contoh bidang otomotif dapat relaksasi tanpa pajak. Ya, itu namanya kebijakan fiskal. Ya, tadi obatnya tadi salah satunya kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu memang pajak itu bisa diturunkan, pajak bisa dinaikkan. Tapi ini kebijakan pajak ini, mengubah pajak itu seperti buah si malakama. Kalau pajaknya terlalu diturunkan, misalkan PPN misalkan. PPN ini dari 10% sekarang. Kadang-kadang kita ini nggak sadar bahwa kita setiap hari itu bayar pajak loh. Beli kecap, beli garam kena pajak 10%. Beli pulsa, beli sabun, beli sikat gigi kena pajak 10%. Itu kalau diturunkan, industri akan bangkit. Karena apa? Harganya murah, laku dijual. Tetapi problemnya, si malakamanya itu, APBN kita nggak punya duit. Maka dari itu, pajak itu bisa diturunkan itu dengan relaksasi seperti itu. Sektor-sektor kecil, sektor tertentu. Agar di sektor itu bangkit. Nah, gitu ya. Jadi pajaknya, ya jadi relaksasi pajak itu bisa ditunda, bisa dipotong. Bahkan ada istilah dulu relaksasi di Indonesia bagian timur untuk pemerataan pembangunan. Itu di wilayah Indonesia bagian timur itu direlaksasi ada istilah namanya tax holiday.
pajaknya itu diliburkan untuk sementara waktu agar industrinya berkembang. Kalau sudah berkembang baru dikenai pajak. Seneng tahu industri. Maka banyak industri berduyun-duyun ke Indonesia bagian timur. Kan cara pemerataan seperti itu. Nah, jadi dengan relaksasi ini nanti diharapkan industri mobil itu berkembang lagi. Sekarang kan stagnan, bahkan cenderung turun. Ora laku, sapa sing arep tuku, siapa yang akan beli mobil sekarang? Enggak prioritas. Dalam kondisi Covid ini kita bisa bertahan aja, alhamdulillah. Ya. Nah, maka dari supaya berkembang, maka perlu relaksasi agar harganya mobil itu ya rendah. Bisa murah, ketika murah bisa dibeli masyarakat. Industri mobil bangkit lagi. Itu, Bu. Terima kasih. Pertanyaan terakhir, Prof. Dari penjelasannya tadi saya menangkap bahwa adanya pemecahan masalah ekonomi dari merkantilis, klasik, neoklasik, dan seterusnya yang menurut pandangan Barat. Menurut Prof. Nano, kondisi saat ini pandangan ekonomi Islam yang bisa dijadikan rujukan itu apa? Nanti. Apakah buku tersebut juga mengkaji ekonomi Islam, Prof? Ya, ada beberapa chapter saya kasih Islamnya, tapi memang ini ke depan akan saya revisi, akan saya tambahi yang Islamnya yang lebih banyak lagi. Jadi gini, Bu, ekonomi Barat tidak selamanya tidak Islam, itu dulu. Seperti bicara tentang produksi, konsumsi itu ya Islami, nggak masalah. Memang ada ekonomi Barat itu Islaminya dibuang. Contohnya muncullah transaksi spekulasi misalnya. Dunia ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, jatuh itu. Itu kan karena unsur spekulasi, Bu. Contohnya seperti itu. Ya, jadi kalau bicara tentang pertumbuhan ekonomi itu zaman Rasul sama hari ini itu sama. Zaman Rasul itu ya bagaimana supaya kurmanya itu produksinya semakin banyak, perdagangan semakin sukses sama. Jadi ekonomi Barat sama syariah sama. Yang membedakan sebenarnya syariah tidak itu adalah perilaku-perilaku yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Kalau produknya yang sudah nggak halal, misalkan, transaksinya tidak halal, ada unsur spekulasi. Nah, itulah yang menyebabkan itu menjadi ekonomi Barat yang sangat tidak Islam itunya. Tapi ilmu-ilmu seperti pertumbuhan ekonomi itu semua sama saja. Zaman Rasul sama hari ini sama aja. Nah, bagaimana kalau ekonomi syariah didorong? Ya itu nanti contohnya suku bunga, Bu ya. Jadi ya harusnya ditumbuhkan peran-peran ini bank syariah. Karena gini lah, sektor perbankan itu kan sebenarnya sebagai olinya, Bu. Oli kalau dalam tubuh manusia itu ya darah itu uang, kalau perkiraan uang, tetapi supaya pembuluh darah itu licin, itu kan perlu ada seperti olinya itu loh, Bu ya. Lah olinya itu adalah sektor keuangan. Bisa menstimulasi perekonomian. Kalau sektor perbankan sehat, otomatis ekonomi juga sehat, nah, gitu loh, harapannya gitu. Nah ini tentu institusi-institusi syariah harus ditumbuhkan. Bukan sektor perbankan, keuangan itu yang ditonjolkan adalah yang konvensional, tapi yang syariah, tanpa suku bunga. Jadi istilah hutang itu di dalam bank, dalam syariah kan tidak ada. Hutang itu yang membantu kan konsep kita itu. Tetapi kalau bank syariah bukan hutang tapi pembiayaan kan itu. Financing. Bukan loan. Kalau loan itu meminjemi dikembalikan. Bahkan ada bagian suku bunganya sekian. Nah, ini kalau orang-orang yang sangat ketat ini memang tidak syariah dan MUI juga mengatakan demikian. Nah, yang syariah itu kan bagi hasil. Ya kan? Nah, kembangkanlah bagaimana caranya dikembangkan ini institusi syariah, termasuk lembaga keuangannya itu harusnya syariah. Nah, dari mana kepercayaan lembaga keuangan syariah itu harus dipupuk agar supaya masyarakat tuh yakin dengan syariah itu lebih bagus. Nah, gitu ya. Sehingga nanti kalau ekonomi sudah menggunakan jasa lembaga keuangan syariah, maka ekonominya itu perputaran uang itu juga syariah kan gitu. Cuma sampai hari ini cuma sekitar belum sampai 10% Bu, perputaran uang Indonesia itu menggunakan syariahnya. Yang 90% lebih sedikit itu masih konvensional. Itu fakta lapangan kalau itu. Nah, jadi itu ya perbedaan antara
konvensional sama syariah itu ada transaksi, ada barang-barang yang tidak syariah. Nah itu, terutama tadi transaksi spekulasi. Bapak beli saham boleh, asal tidak untuk spekulasi. Niatnya adalah investasi. Kalau investasi dalam jangka panjang, nanti 1 tahun dapat keuntungan perusahaan, Bapak dapat dividen namanya. Keuntungan juga itu nggak masalah. Tapi kalau Bapak beli saham untuk spekulasi, hari ini dibeli, baru seminggu, baru sebulan, dijual lagi. Jual, beli. Itu namanya tidak syariah. Karena unsur spekulasi, ada yang menang, ada yang kalah. Jadi zero sum game. Pak Kamto untung, aku rugi. Aku untung, Pak Kamto rugi. Nah itu dalam syariah nggak boleh. Gitu. Oke ya, saya kira kalau saya ingin ngomong lagi nanti bisa belajar. Ya, matur nuwun Prof Nano. Jadi kalau tadi di awal Prof Nano ngendiko kalau tidak imbang ya. Ini sangat imbang tentu saja karena kita sekarang jadi belajar nih dari versi lain dari Habibie Ainun tadi juga ada ceritanya tentang kita harus sehat secara ekonomi tapi tidak kemudian sangat bergantung kepada ekonomi agar kita hidup bahagia gitu ya. Pak Kamto. Dan sekarang Prof Nano bercerita tentang pengantar ekonomi makro yang saya yakin ini teman-teman meskipun basicnya bukan ekonomi kemudian sangat tertarik untuk membaca lebih lanjut Prof. Jadi luar biasa sekali Prof. Kalau saya bilang sih imbang ya. Tapi bagaimana dengan buku selanjutnya Belajar Islam di Amerika yang akan dibawakan oleh Prof Hilman Latif. Kami mohon Prof Kamto dan Prof Nano tetap bergabung untuk mendengarkan buku yang akan dibattlekan oleh Prof Hilman Latif, Belajar Islam di Amerika. Prof Hilman? Halo. Ya, Prof Hilman, waalaikumsalam. Sudah siap ya, Prof? Insya Allah. Iya, alhamdulillah. Bapak Ibu, ini adalah Prof Hilman Latif, ya. Dan Prof Hilman, waktu presentasi bukunya adalah 10 menit, kemudian nanti akan ada tanya jawab 10 menit kemudian. Nih, silakan, Prof. Baik, terima kasih Mbak Novi. Yang saya hormati Prof Sukamta dan Prof Nano. Terima kasih atas pencerahannya ya. Saya banyak belajar juga dengan presentasi Pak Kamto tentang kesetiaan seperti apa gitu ya, didefinisikan. Tapi definisi finalnya tadi yang saya tunggu. Kemudian juga Prof Nano ya, saya dapat pencerahan tentang ekonomi syariah ya beberapa bulan yang lalu ya, dalam berbisnis yang seperti syariah itu seperti apa, karena kadang-kadang kita juga lupa. Nah, saya pada kesempatan kali ini akan bercerita tentang satu buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad At-Tamuzar ya. Beliau dulu adalah pejabat di Kementerian Agama Republik Indonesia yang kemudian menjadi rektor yang sekarang namanya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Waktu beliau jadi rektor, saya waktu itu kira-kira sebagai sekjen senat mahasiswa ya. Karena itu interaksinya rada berlangsung intensif. Nah, atau menulis satu buku. Tadi saya sebetulnya sejak seminggu ini melihat bibliografi buku-buku biografi di rak saya ada banyak saya kira. Tapi kemudian saya kok yang pilih yang nggak ada di situ gitu ya. Nah, bukunya ini masih di Bandung ya. Ini buku yang saya pegang sejak mahasiswa, judulnya Belajar Islam di Amerika. Waktu itu saya membeli buku tersebut ya, saya nggak tahu harganya berapa, lupa. Tapi buku itu merupakan teman saya selama liburan. Jadi kalau liburan panjang, di bulan Ramadan ataupun apa, kemana-mana saya membawa buku, dan salah satunya adalah buku tersebut. Itu adalah kisah bagaimana seorang Profesor At-Tamuzar ya, belajar di University di Los Angeles ya, di California, di UCLA, menamatkan sekolahnya di sana dan proses apa saja yang mereka hadapi atau yang beliau hadapi pada waktu itu. Nah, yang menarik karena ini adalah sebuah kisah, jadi dia bercerita juga tentang koleganya, tentang teman-teman sejamannya.
Ada Profesor Amin Abdullah waktu itu yang masih muda-muda ya, masih usia baru lulus sekolah kuliah. Ada Profesor Komarudin Hidayat yang kebetulan kita mengenal mereka belakangan menjadi rektor di UIN Jakarta dan UIN Jogja. Dan ternyata mereka satu zaman. Di situ juga diceritakan sosok-sosok yang lain, Pak Azumardi Azra, tokoh-tokoh terkenal yang waktu itu masih muda semua. Nah, teman-teman sekalian, saya mungkin ya membaca buku itu lebih dari 10 kali. Ya. Hampir setiap liburan saya membaca buku itu, dan banyak inspirasi yang saya dapatkan dari mereka. Pertama, bahwa orang yang belajar di luar negeri itu belum tentu bahasa Inggrisnya bagus. Tetapi mereka juga pernah punya bahasa Inggris yang jelek. Tetapi mereka berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan berbahasa. Ini saya dapatkan di situ. Bagaimana sebetulnya mereka juga harus kursus seperti kita, kursus di tempat lain, gitu ya, berjuang, gagal lagi, tes, gagal lagi. Jadi kalau kita melihat kesuksesan seorang, yaitu sebetulnya kan endingnya. Yang perlu kita banyak belajar dari mereka itu adalah prosesnya, gitu. How. Nah, itu yang penting. Nah, saya melihat Pak Ato bercerita tentang dirinya dan tentang kolega-koleganya ya. Teman-temannya yang sejaman dengan beliau, seperti apa perjuangannya, sampai kemudian ada sekitar 9 orang belajar di Amerika waktu itu, atau 7 orang, Din Samsudin gitu ya, Azumardi Azra, kemudian Mulyadi Kertanegara, ya sekarang sudah guru besar semua. Nah, itu ternyata satu zaman semuanya. Jadi perjuangan itu penting ya. Perjuangan bagaimana seseorang untuk bisa mewujudkan bahkan melalui pemenuhan ya standar-standar dasarnya. Nah, saya waktu itu juga sama seperti mereka-mereka tentunya ya, seperti kita-kita semua, bahasa Inggris kita pas-pasan. Kita sudah belajar bahasa Inggris dari SD, SMP, SMA, tapi kok gini-gini aja gitu ya. Terus bagaimana? Nah, membaca buku itu, oh saya harus seperti mereka dong. Kalau Pak Ato Mudor ternyata mendengarkan kaset setiap hari, kaset, dulu zamannya kaset ya, sekarang kan sudah audionya beda ya. Setiap hari, itu betul-betul saya tiru. Jadi saya transisi dari periode kaset dan periode CD. CD itu maksudnya compact disc, gitu ya. Nanti jangan salah paham. Compact disc. Nah, jadi saya mendengarkan orang ngomong bahasa Inggris dalam kaset setiap hari. Dan ternyata apa yang dialami Pak Ato Mudor itu mirip-mirip juga dengan yang saya alami. Kenapa? Karena didengarkan tidak didengarkan, di rumah harus di-setel bahasa Inggris. Orang ngomong, orang ceramah, orang guru sedang mengajar dalam kaset-kaset itu. Didengarkan tidak didengarkan, itu harus berbunyi. Kenapa? Untuk mempertajam listening kita. Dan saya lakukan itu. Cerita Pak Ato menunjukkan bahwa ternyata tape-nya itu sering dimatikan oleh istrinya. Kenapa? Karena tidak dengerin kok di setel terus. Ini juga sama gitu ya. Jadi saya itu dari transisi dari tape kemudian ke CD itu sering dimatikan istri saya gitu ya. Saya lagi di dapur, ke dapur, mandi sebentar, keluar udah mati. Gitu. So, kamu kenapa dimatiin? Ya ngapain nggak didengerin? Nah, ternyata pengalamannya sama. Coba deh Anda coba melakukan seperti itu. Pasti ada yang matiin ya di rumah. Gitu. Itu satu. Yang kedua adalah selain dari bahasa, tentu saja kita dari cara belajar. Ya. Cara belajar orang itu seperti apa, perjuangannya, mengapa mereka bisa dapat beasiswa, dan ada beasiswa itu jodoh gitu. Jadi kalau Prof. Kamto tadi bicara bagaimana jodoh terbentuk antara Ainun dan Habibie, seseorang juga bisa jodohnya ya dipertemukan ketika mereka memilih kampus gitu ya. Ada yang pinginnya ke A tapi dapatnya si B gitu ya. Nah, yang kita dapatkan kan belum tentu yang terbaik toh gitu ya. Jodoh kita itu termasuk jodoh kampus. Jodoh kampus. Terbaik dalam pengertian bukan pilihan utama, tetapi kemudian menjadi pelabuhan kita. Nah, dalam pelabuhan kita lah tetap harus serius. Ada yang ingin ke Amerika, dapatnya di Eropa. Ada yang ingin ke Eropa, dapatnya di Jepang. Ada yang ingin ke Jepang, dapatnya di Hong Kong. Ada yang ke Hong Kong, dapatnya di Malaysia. Dan Malaysia dapatnya di Australia. Jadi
itu jodoh gitu. Nah, yang penting kita lakukan, terutama saya pada waktu itu juga surfing gitu ya, surfing ya. Ciri kita cari mana yang kira-kira pas untuk jodoh kita suatu saat gitu ya. Kampus mana, di negara mana, dan ya, kita belajar dari mereka bahwa ya kegagalan itu bukan sesuatu kebencanaan gitu. Kegagalan itu hanya satu tahapan saja dari seluruh proses yang kita lakukan untuk mencapai keberhasilan. Nah, termasuk di dalam studi, dalam memilih kampus, dalam meningkatkan skor TOEFL, dalam berbicara mempelajari bahasa dan sebagainya. Nah, jadi ini yang perlu dilakukan. Yang ketiga, terakhir, dari situ juga saya dapat inspirasi bagaimana sebetulnya daya saing masyarakat kita ya. Apakah orang Indonesia itu kurang cerdas? Dulu saya berpikir melihat tokoh-tokoh itu mereka makannya apa sih? Itu sama kan dengan kita ya. Mereka juga dari desa, mereka juga makan makanan angkringan, padang murah dan seterusnya. Ya, kenapa mereka bisa? Saya juga gitu. Bahkan kita kan kadang juga pecel lele kan, bukan hanya padang. Nah, ini ada yang bocor nih. Ini Pak Koryaman itu siapa? Oke. Tapi kemudian ghirah ya kalau dalam bahasa Islam itu effort ya yang harus kita lakukan. Belajar bahasa itu membosankan, tapi kalau effortnya bagus ya kita insya Allah ya sampai kemudian kira-kira saya pun bisa menempuh seperti mereka meskipun ya dengan pola yang berbeda karena tidak harus sama. Nah yang terakhir yang saya sampaikan adalah bagaimana cara orang belajar. Gitu ya. Dan Pak Harto bercerita di buku itu, bagaimana dia harus struggle, harus bersaing dengan orang-orang Amerika, harus bersaing dengan orang-orang yang pintar ya, udah bahasanya bagus, mereka pintar, terpilih, beasiswa gitu. Nah, gimana kita dari Indonesia? Apakah bisa menyaingi mereka? Ternyata Bapak Ibu sekalian ya kalau dari situ semuanya sama ya, semuanya sama, kita punya kapasitas yang sama, kita punya otak yang sama, yang beda apa? Girohnya. Orang Barat tuh girohnya jauh lebih besar daripada kita. Daya bacanya jauh lebih besar daripada daya baca kita. Gitu. Kalau Anda ke perpustakaan, sebagaimana diilustrasikan Pak Amin Rais dan juga Pak Harto, ada orang duduk di situ pagi. Kita baru datang, dia sudah baca setumpuk buku, sudah baca. Ya duhur kita balik, ya makan siang, sholat duhur. Ya. Kadang-kadang sampai asar, sekalian sholat asar kalau nggak dijamah. Balik lagi ke kampus, ke perpus, orang itu masih di situ. Maghrib kita masih ingin sholat isya, maghrib. Balik lagi ke perpus, orang itu masih di situ. Kita jam 9 sudah mau balik, orang itu masih di situ baca buku. Nah, jadi memang durable energinya dan semangat keilmuan yang ada di sana itu luar biasa, jauh dari kita. Karena itu harus bisa mengimbangi ya dengan apa? Padahal kita tak sadar literasi Indonesia itu ya menurut sebuah lembaga survei adalah peringkat 2 terbawah di alam semesta raya ini. Jadi di alam semesta raya ini daya baca masyarakat Indonesia itu peringkat nomor 2 ke bawah ya. Setelah nomor 1-nya adalah sebuah negara kecil sekali yang Anda juga mungkin nggak akan kenal kalau disebut negara itu di Afrika. Bukan South Africa, bukan Nigeria, bukan Algeria, bukan itu. Kecil sekali dan Anda nggak akan kenal kalau kita sebut negara itu. Nah, nomor 2-nya alhamdulillah kita masih nomor 2 gitu ya. Nah, tapi maksud saya ke perpus menjadi tempat tidur, tempat kalau Pak Kamta tadi Prof. Sukamta mengatakan bahwa rumah paling aman gitu. Tapi ada yang aman juga, perpustakaan gitu ya. Nah, ini gitu ya. Nah, jadi orang tuh juga mau dong, ya kalau Anda pacaran, kenalan, ya di perpus lah ngobrolnya gitu ya. Tidak semuanya harus di kafe malam-malam kok, ya di perpus juga sambil pegang buku, that's okay. Gitu ya. Saya kira seperti itu. Mungkin itu dulu Mbak. Ya, penutup dari saya adalah, dari buku itu, saya belajar dan kemudian mencari beberapa buku tentang pengalaman orang. Pak Kamto sudah menuliskan biografinya, Anda bisa membaca itu. Pak Habibie menuliskan biografinya, Anda membaca itu. Kita belajar dari pengalaman orang. Pengalaman adalah guru terbaik. Ya. Nah, ini kenapa? Karena kita duduk di luar, maka orang sudah melakukan apa untuk bisa struggle, untuk bisa berhasil, dan untuk bisa sampai posisi keberhasilannya. Tentu harus diyakini semuanya
tidak dengan buku. Saya kira itu. Terima kasih Pak Nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Hilman, luar biasa. Tapi kalau pacaran di perpus nanti pustakawannya nih Pak, yang harus ngawasin benar-benar ya. Sambil pegang buku ya. Enggak pacaran Mbak Sofi, kan diskusi. Diskusi sebagai perpustakaan. Diskusi buku ya, sambil kita Diskusi lihat buku. benar-benar Dan ya. itu juga tempat terbaik dan ilmiah lagi. Iya. Oke, nanti kita harus pasang CCTV lebih banyak, Prof. Kamta, Enggak harus, biar artinya kita bisa nggak percaya. terpantau ya. Kalau percaya Takutnya nggak yang usah mendengarkan langsung tempat tujuannya itu langsung tidak ke Cafe 1912 lagi, tapi semuanya oper ke perpus ya. Tapi tidak apa-apa ya. satu. Iya. Matur nuwun, Prof. Hilman. Ini ada yang bertanya dari Maria Husnunisa dari UMS ini, Prof. Bagaimana cara beradaptasi di perantauan yang budaya dan kebiasaannya berbeda, dan bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri untuk mau mencar ke luar negeri gitu ya, karena budaya di Indonesia khususnya di Jawa dan Sunda itu mangan ramangan asal kumpul, Prof. Monggo. Ya, meningkatkan kepercayaan diri ya. Nah, ini yang harus dibangun sebetulnya confidence-nya ya. Rasa percaya diri itu harus dibangun dengan kesadaran bahwa kita ini punya daya saing kok gitu ya. Kita punya daya saing. Bahkan sebetulnya kalau di era sekarang Bapak Ibu, mohon maaf ya, secara akademik kita itu tidak kalah ya. Kenapa? Kalau dulu referensi perpustakaan kita itu kan sangat terbatas ya. Jadi kenapa dulu sekolah di luar negeri itu keunggulannya apa? Pertama memang iklimnya, yang kedua termasuk iklim membaca dan perpustakaan. Gitu ya. Jadi kalau orang yang belajar ke luar negeri zaman dulu, kalau orang ke luar negeri zaman dulu, itu perpustakaan adalah surga luar biasa. Ya. Apalagi untuk bidang-bidang tertentu. Seperti saya ilmu sosial, bahannya cuma bacaan kan, jadi surga betul gitu. Kenapa? Karena available semua buku ada. Satu kampus kecil di Amerika. Saya tanya dulu di perpustakaan kita ada berapa buku Mbak Novi? 184.000. Berapa? 184.000 terakhir data. 20 tahun lalu kampus kecil di Amerika itu minimal 2 juta buku, Pak. Itu buku, bukan digital seperti sekarang gitu ya. Itu 2 juta buku. Jadi senang gitu. Saya belajar Islam pun, nah ini saya belajar Islam, buka Al-Ghazali, ada bahannya. Buka tadi yang Prof. Nano sebutkan itu, ada naskahnya benar gitu ya. Ada naskahnya benar. Di kampus ini nggak ada, pinjam ke perpustakaan lain, saya tinggal ketik, itu sudah dapat. Jadi itu surga gitu ya. Dikirimi dari Chicago buku yang nggak ada di kampus A, tapi gratis, semuanya difasilitasi oleh satu perpus. Apa? Interlibrary loan kalau nggak salah ya. Seperti itu saya 20 tahun lalu itu sudah ada gitu kalau di luar. Jadi connecting gitu. Nah, itu surganya. Tapi sekarang kan sudah era digital gitu. Sudah era digital, saya kira memang tinggal semangat dan spiritnya yang harus kita bangun. Referensi ada online semua. Kalau online ini sebetulnya disrupsi tentang keunggulan kampus di luar negeri dengan kampus di kita menjadi sudah lebih bisa dikejar. Kenapa? Dikejar tanda petik. Kenapa? Karena akses terhadap literatur sudah sangat terbuka di Indonesia, yang dulu sangat terbatas gitu loh. Nah, memang kalau untuk masalah lab dan lain-lain itu investasinya yang sangat mahal dan seterusnya. Nah, yang kedua, bagaimana investasi kepercayaan diri? Saya kira ini biasanya orang Indonesia tidak percaya dengan bahasa ya, dengan bahasa. Ya. Saya diskusi dengan Prof. Nano Prawoto bahasa Inggris 3 hari lalu lancar gitu ya. Ternyata lancar, tapi kalau sudah berhadapan dengan bule, kadang-kadang itu muncul. Dan ini saya hadapi, Bapak Ibu, waktu sekolah master di Amerika. 4 minggu pertama, padahal kelasnya itu kan cuma 8 orang. Gitu ya. Kalau di sana kan kelasnya kecil gitu loh. Master itu 8 orang, 7 orang, meja bundar gitu ngobrol. Nah kalau nggak ngomong kan keto, Pak. Keto bodone gitu kan, kalau bahasa ininya. Nah, saya itu 4 minggu nggak ngomong. Kenapa? Karena sampai tersendat di sini, nggak pede, Pak. Orang lain bule semua, saya mau ngomong tuh apa di leher sudah berhenti, jadi nggak ngomong-ngomong. Sampai suatu saat saya ngomong sekali yang saya tahu dan saya paksakan ekspresi pendek juga, tetapi saya agak menguasai itu. Sebelum bubar
mahasiswa yang disuruh bubar, saya disuruh jangan keluar. Mr. Hilman, tunggu sebentar. Katanya. Setelah yang lain pergi, dia dekati saya, profesor senior. Keep talking, keep speaking. You have very brilliant ideas. Jadi ngasih semangat dosen itu. Ya Allah, kayaknya gue kalau sama mahasiswa dulu nggak baik begitu ya. Ada mahasiswa yang diam aja, kayaknya kita itu diam aja tuh nggak aktif mahasiswanya. Bukan, saya merasa ya Allah ini didekati betul. Anda nanti ya pertemuan berikutnya ngomong ya, seperti tadi ya katanya. Karena dia tahu saya 4 minggu nggak pernah ngomong, kurang pede. Nah ini Pak, saya kira memang keberanian harus dilakukan. Dan kemudian kita juga harus punya strateginya, ya bahasa standar harus dilakukan. Kalau orang lain bahasa bagus, bacaan banyak, ya kita setidaknya bacaan nggak boleh ketinggalan meskipun ngomong pas-pasan. Itu aja kuncinya kalau menurut saya ya. Saya kira seperti itu Prof. ya. Ada yang bertanya via Japri nih, Prof. Sebenarnya Japri ke moderator. Kalau masalah belajar Islamnya di Amerika, itu di buku itu diceritakannya gimana, Prof? Oke, jadi gini, untuk bisa belajar Islam di Amerika, apalagi di program master dan doktor, harus memenuhi beberapa syarat gitu ya. Misalnya kalau di buku itu diceritakan bahwa untuk bisa lulus dari University of California untuk Islamic Studies harus menguasai 1 bahasa Arab, yang kedua adalah bahasa Islam non-Arab yaitu Persia, Urdu, Turki. Itu biasanya. Jadi harus punya 2 bahasa. Kemudian karena literatur bahasa Arab itu wajib kalau di sana. Dan itu ada ujiannya ya, ada ujiannya. Hanya kampus tertentu yang kemudian belakangan memasukkan Indonesia sebagai bahasa Islam. Ini menarik pada Amerika. Jadi persyaratan bahasa asing non-Arabnya sudah terpenuhi kalau orang Indonesia. Tapi kalau yang lain dia harus belajar Turki, bahasa India, bahasa Urdu ya. Bahasa ada 4 ya kalau nggak salah ya, Persia gitu. Nah kalau bahasa asingnya selain Inggris wajib menguasai bahasa Spanyol, bahasa Prancis dan bahasa Jerman. Kenapa? Karena literatur Islam itu sudah dipublikasi, dikaji oleh orang Barat yang disebut dengan Orientalis pada abad 17, 18, 19 dan sudah dikodifikasi. Kalau Bapak Ibu ingin tahu cetakan pertama Al-Quran di mana? Emang Islam punya peradaban percetakan. Dunia percetakan di mana? Sejarah percetakan itu ada di mana sih? Ada yang tahu? Revolusi percetakan di Jerman, gitu ya. Nah, Al-Quran pertama dicetak di mana? Ya di Jerman. Gitu. Buku-buku klasik yang lain ditulis ulang, dikompilasi di mana? Di Jerman. Nah, itu belajar Islam seperti itu. Memang guru-gurunya, dosen-dosennya itu hampir tidak ada yang Muslim pada masa lalu. Ya sampai sekarang juga. Kalau sekarang banyak yang Muslim ya. Tapi mereka menguasai bahasa Arab dengan sangat baik, ya. Mengakses literatur klasik dengan sangat baik. Tambah bahasa Persia, paham kitab-kitab, ya, kitab-kitab literatur, sejarah dan sebagainya. Nah, itu kita belajar sebetulnya dari mereka itu aspek itu. Kenapa? Karena belajar di perguruan tinggi di luar sana, Islam itu adalah sebagai bagian dari kajian akademik. Dulunya sekali itu sebagai bagian dari misi Barat, ya Orientalisme, menguasai politik Islam, pelajari agamanya seperti apa, tapi kemudian berkembang menjadi kajian akademik. Tapi ada yang fenomena yang menarik sekarang, karena banyak orang Islam belajar studi Islam di Barat, termasuk orang-orang dari dunia Arab, dari Pakistan, dari Palestina, dari macam-macam gitu ya, negara-negara itu belajar di Eropa, di Amerika. Sekarang kajian Islam di Barat sudah mulai profesor-profesornya dari masyarakat imigran Muslim. Gitu ya. Ini pergeseran yang terjadi. Nah, saya kira tradisinya seperti itu. Jadi belajar Islam di Barat itu seperti kita belajar sosial, belajar Kristen, belajar antropologi. Jadi begitu ya. Kalau masalah kepercayaannya terserah Anda, gitu ya. Anda percaya mau enggak, bukan urusan saya kata dosennya. Dan ada yang menarik, beberapa mahasiswa zaman saya studi master itu juga pindah agama, Pak. Jadi convert, gitu ya. Convert kenapa? Kalau Islam dia tertarik belajar dengan seorang profesor saya, belajar Islam dan profesor saya. Profesor saya itu seorang Kristen Lutheran,
Gitu. Dia bukan Muslim, tapi dia mengajarkan tentang sufism, ya, tentang tasawuf, dan dia menguasai betul tasawuf. Gitu ya. Nah, mahasiswanya ada yang tertarik sampai pindah agama, masuk Islam, tapi profesornya nggak ada urusan. Gitu. Saya nggak ada tujuan ke sana. Gitu ya. Terakhir dari saya mungkin bagaimana supaya rajin membaca dan cinta membaca buku. Nah, ini memang tradisi yang harus kita perkuat tentang literasi. Nah, ini juga menarik Mbak Novi, Pak Lasa, bahwa forum-forum semacam ini juga semacamnya untuk meningkatkan ya daya baca, kajian buku itu penting. Karena memang baca yang benar itu adalah membuka buku kan, membuka buku, membuka laptop, kan baca buku, tapi kemudian juga dia harus take note, gitu ya. Tapi kemudian kita harus tradisikan membaca seperti biasa ya. Yang di Indonesia ini banyak tradisi oralnya, ya. Tradisi ngomongnya lebih kuat karena itu sebetulnya para ulama di Indonesia itu dulu suka nulis, tapi sekarang yang disebut ulama pun ya cuma ngomong aja, gitu. Ceramah aja. Nah, ini juga PR ya, itu PR buat kita, buat tradisi literasi perlu dibangun kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Prof. Hilman. Luar biasa sekali ya battle kita hari ini. Ada 3 buku tadi, Habibie Ainun, Pengantar Ekonomi Makro dan Belajar Islam di Amerika. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat 3 profesor kita. Terima kasih sekali lagi. Demikian tadi Biblio Battle kita. Kami mohon maaf kepada Bapak Ibu penanya, banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab. Prof. Nano, Prof. Kamta, dan Prof. Hilman mohon berkenan untuk menjawabnya secara chat, gitu ya. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah voting. Jadi Bapak Ibu, kita akan melakukan voting. 3 buku tadi sangat-sangat menarik menurut saya. Dan sekali lagi akan kami siapkan di perpustakaan 1 minggu dari sekarang. Tentu saja Bapak Ibu harus cepat-cepatan ya, karena kami hanya akan sediakan 2 buku saja di perpustakaan. Masing-masing judul itu 2 buku. Cepat-cepatan untuk bisa dapatkan. Ya. Dan selanjutnya adalah voting. Ya. Jadi Bapak Ibu dapat memilih salah satu buku yang akan kita jadikan pemenang pada hari ini. Bapak Ibu dapat langsung memilih dengan klik kontestan kita, kemudian mensubmitnya. Ya, jadi sekali lagi, nanti pada waktu voting, Bapak Ibu dapat memilih salah satu buku yang akan kita jadikan pemenang pada hari ini. Bapak Ibu dapat memilih dengan klik kontestan kita, kemudian mensubmitnya. Buku pertama, Habibie Ainun oleh Prof. Sukamta. Buku kedua, Pengantar Ekonomi Makro oleh Prof. Nano Prawoto. Dan buku ketiga adalah Belajar Islam di Amerika oleh Profesor Hilman Latif. Ya, kita tunggu siapan votingnya. Bapak Ibu, tadi sudah luar biasa sekali. Ya, ini sudah kita keluarkan voting, jadi Bapak Ibu bisa langsung mengklik kontestan pilihan kita. Ya, siapakah yang akan menjadi juara pada hari ini? Buku manakah yang akan menjadi juara pada hari ini? Luar biasa sekali. Angka terus naik. Waktu yang kita berikan adalah 2 menit. Waktu sekarang masih 28 detik. Waktu yang akan kita berikan adalah 2 menit. Ya, sudah terlihat. Ada yang 31%, ada yang 13%, dan ada juga yang 56%. Jadi besar karena harus dikurangi besok atau obat. Untuk prodi ya, polling akan kita tutup dalam hitungan ketiga, berlaku mundur. 3, 2, 1. Kepala baru 1. Dan ya, untuk anak kepala 1 ini adalah Bu Suciati. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sudah terlihat ya, buku yang menang hari ini adalah Habibie Ainun oleh Profesor Sukamta dengan angka 60%. Luar biasa.
Ini karena semuanya Nah, jadi ini ikutan persebarannya, curhat, Pak Ibu. atau Prof Kita Kamta supaya memberikannya sangat menjadi luar biasa mendalami, atau kenapa gitu ya, sehingga semua orang Kemudian, tertarik. Saya yakin karena memang bukunya kalau ini seperti tidak sangat-sangat terkait dengan menarik dosen, gitu ya. ada tembik. Sebentar, kita coba cek karena ada yang bocor Sekarang sepertinya. ini itu jumlahnya ada Ya. 13. Nah, ini juga Ya, jadi Bapak Ya, ini buku saya keilmuan sekali, jadi kurang laku ini. Mbak Novi nggak kedengaran, Mbak Novi. Ya, bukan karena kurang laku, bukan karena sangat keilmuan. Itu luar biasa sekali pengantar ekonomi makro yang disampaikan oleh Prof. Nano, karena kita semuanya akhirnya tersadar. Oh iya ya, ternyata kita harus belajar sesuatu yang sangat baru ini Prof. Nano. Dan di sini banyak guru dan juga pustakawan dari universitas lain yang saya yakin mungkin belum punya juga bukunya, jadi monggo Bapak Ibu pustakawan dari perpustakaan universitas lain bisa memesan buku ini langsung untuk disediakan di perpustakaan masing-masing. Dan Bapak Ibu sudah jelas terpilih bahwa pemenang kita hari ini, pemenang kita itu bukan Prof. Kamtanya ya, tapi buku Habibie Ainunnya ya. Tapi Prof. Kamta luar biasa sekali sudah membawakan buku ini sehingga kita semua jadi sangat tertarik untuk membaca buku Habibie Ainun. Dan satu lagi Prof tadi, saya nanti sowan Prof. Kamta ya, pinjam bukunya lebih dulu ya. Boleh ya, Prof. Nanti saya bawa ke kampus nanti. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itu tadi Biblio Battle kita, dan kami mohon kepada Prof. Kamta untuk memberikan sambutan kemenangannya. Monggo Prof. Masya Allah. Ini bukan sambutan kemenangan ya. Iya harus Ya. begitu Prof di Biblio Battle. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada semua ya Bapak Ibu sekalian, juga Prof. Hilman dan Prof. Nano yang telah memberikan presentasi terbaiknya pada pagi ini, dan sungguh memang yang saya sampaikan memang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, itulah yang memang saya benar-benar terinspirasi, tidak hanya saya tapi juga istri, karena yang lebih dulu membaca buku ini itu justru istri saya, kemudian beliau memberikan buku ini kepada saya, Pak, tolong ini dibaca, ya gitu. Akhirnya saya baca juga, dan ternyata isinya sangat menarik. Dan kemudian setelah itu kami berdua nonton film di bioskop. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan dan dipermudah mencapai cita-citanya masing-masing, dan kelak mudah-mudahan kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Kamta, matur nuwun Prof. Hilman Latif, dan matur nuwun Prof. Nano Prawoto. Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum acara penutup sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita, battler kita kali ini, Prof. Nano, Prof. Kamta, dan juga Prof. Hilman Latif. Luar biasa, hari ini kita dapat mendengarkan buku yang sudah dibaca oleh profesor-profesor UMY. Dan sebelum acara penutup, kami akan umumkan pemenang door prize untuk penanya. Ya, jadi untuk semua penanya itu akan dapatkan pulsa dan kita akan kirimkan langsung kepada Bapak Ibu sekalian. Dan untuk door prize, apabila berasal dari UMY, maka hadiah dapat diambil di perpustakaan lantai 3, dan apabila pemenang dari luar UMY, maka door prize akan kami kirimkan ke alamat Bapak Ibu sekalian. Dan berdasarkan undian, ada 3 pemenang door prize, yaitu Bapak Yuswandi dari Aceh, Ibu Elis Setiawati, dan Ibu Maria Husnunisa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan Bapak Ibu hadirin, kembali kami ingatkan kepada para peserta untuk mengisi lembar evaluasi kegiatan dari link yang ada di dalam kolom chat untuk memperoleh e-sertifikatnya. E-sertifikat akan kami kirimkan melalui email Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian Biblio Battle kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Kamta,
Prof. Nano Prawoto, dan juga Prof. Hilman Latif. Semoga menjadi amal jariah. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada hadirin yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat. Marilah kita tutup bersama dengan hamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama Perpustakaan UMY, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara ini. Sampai jumpa lagi di acara-acara Perpustakaan UMY yang lainnya. Salam sehat selalu, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Saya Nofri Diana Fauzi, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun pamit. Sami-sami Prof, matur nuwun. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk yang masih bergabung, belum sempat mematikan, nanti e-sertifikat akan kita kirimkan melalui email sesuai dengan lembar evaluasi yang Bapak Ibu kirimkan. Ya, jadi hanya yang mengisi presensi dan mengisi lembar evaluasi yang akan kami kirimkan e-sertifikatnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam media Zoom ini bersama Perpustakaan. Sekali lagi selamat berjumpa kembali di event-event Perpustakaan UMY yang lainnya. Terima kasih. Monitor